Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radaunan Kasaputra dengan NIM 00233143 dari kelompok SGTA 8. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa aja sih tulang-tulang yang menyusun dari regio antrabrachii ini. Itu ada dua tulang. Yang pertama ada os radius dan yang kedua ada os ulna. Os radius ini dia yang berada di bagian Os radius ini dia yang berada di bagian lateral tubuh kita, bagian sini, dan os ulna itu yang di bagian medial tubuh kita. Cara menghafalkannya juga cukup mudah untuk diingat, yaitu ada radius ra itu lateral dan ulna itu ada L-nya itu medial. Kemudian untuk sendi penyusun regio antrabrachii sendiri itu merupakan articulatio cubiti, yaitu di siku kita itu ada articulatio cubiti sendiri itu ada tiga articulatio. Yang pertama adalah persendian antara os humerus dengan os ulna, itu adalah articulatio humero-ulnaris, merupakan penyatuan antara trochlea humeri dengan incisura trochlearis ulna. Jenis-jenisnya itu adalah hinge joint atau ginglimus, merupakan gerakan mengelilingi satu sumbu secara transversal melalui sendi yang memungkinkan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Berikutnya adalah sendi articulatio humeroradialis. Ini gabungan antara os humerus dengan os radius, itu persatuan antara capitulum humeri dengan fovea arctic capituli radii. Dia jenis sendinya itu ball and socket joint, merupakan gerakan mengelilingi multiaksial. Jadi dia sepertinya bisa ke segala arah, yaitu bisa enggak sepertinya. Memang bisa ke segala arah, itu bisa fleksi, ekstensi, rotasi, adduksi, abduksi. Kemudian untuk articulatio radioulnaris ini yang proksimal itu berarti yang di sini, kalau distal dia yang di sini. Yang proksimal ini gabungan antara os radius dengan os ulna, dia penyatuan antara circumferentia articularis radii dengan incisura radialis ulna. Jenis sendinya adalah pivot joint atau trochoidea. Gerakan mengelilingi satu sumbu secara longitudinal melewati korpus tulangnya. Ini memungkinkan gerakan rotasi. Berikutnya adalah muskulus penyusun regio antrabrachii. Untuk regio antrabrachii sendiri itu dibagi menjadi bagian ventral dan juga bagian dorsalnya. Ini dorsal, terus ini ventralnya. Kemudian untuk bagian ventral itu adalah lamina superficialis dan lamina profundus. Superficialis yang ada di bagian lapisan atas, profundus di bawahnya. Untuk superficialis itu yang pertama ada musculus pronator teres. Ini untuk gerakan pronasi, fleksi. Kemudian ada musculus carpi radialis. Musculus carpi radialis. Musculus carpi radialis ini untuk musculus flexor carpi radialis. Untuk di bagian superficialis ini, untuk di bagian ventral ini semuanya kebanyakan fleksi. Jadi untuk gerakan fleksi, kemudian ada musculus palmaris longus. Ini untuk fleksi juga. Musculus flexor digitorum superficialis itu untuk fleksi di kita atau jari-jari kita. Flexor carpi ulnaris juga. Berikutnya ada bagian profundusnya, ada musculus flexor digitorum profundus di bawah flexor digitorum superficialis tadi. Flexor pollicis longus untuk fleksi jempol kita dan musculus pronator quadratus untuk pronasi. Dia di sini. Kemudian untuk bagian dorsal itu yang superficialis itu yang pertama ada musculus extensor digitorum untuk ekstensi pada jari-jari kita. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi. Ini tidak terlihat di gambarnya. Itu untuk ekstensi dari kelingking kita. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris ini untuk ekstensi juga. Kemudian ini di bagian profundusnya itu ada musculus supinator untuk supinasi, musculus adductor pollicis longus untuk abduksi dari jempol atau ibu jari kita, musculus extensor pollicis brevis dan longus. Ini hanya yang ini caput brevis, yang ini caput longus itu untuk ekstensi jempol kita. Kemudian ada musculus extensor indicis. Untuk saraf-saraf yang menginervasi dari ekstremitas inferior kita itu salah satunya ada plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Untuk plexus lumbalis sendiri itu dia menginervasi bagian ventral dari ekstremitas inferior kita. Dia eh, saraf-sarafnya itu bercabang, eh maaf. Sarafnya itu bercabang menuju ke musculus iliopsoas dan juga musculus quadratus lumborum pada thoracica 12 sampai lumbalis 4. Ini ada nervus ilio ilo
hypogastricus, nervus ilioinguinalis, nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoris lateralis, nervus obturatorius dan nervus femoralis. Kalau yang plexus sacralis itu untuk inervasi bagian dorsal kita itu sarafnya bercabang menuju ke musculus pelvitroxanterik dari lumbalis 4 sampai sakral 2. Itu ini nervus-nervusnya ada nervus ischiadicus, nervus cutaneus femoris posterior, nervus gluteus superior dan inferior. Kemudian ada nervus pudendus juga. Ini kemudian yang terakhir itu adalah topografi. Di sini saya memilih foramen ischiadicus majus, yaitu yang ada lubang di sini, itu foramen ischiadicus majus. Untuk bagian kranialnya itu berartikulasi dengan itu bagian kranialnya itu terdapat artikulasio sacroiliaca antara os sacrum dengan os iliaca. Kemudian ada bagian ventralnya itu tapi tidak terlihat ya di sini itu oleh incisura terdapat incisura ischiadica mayor. Bagian medialnya ada os sacrum ini, os sacrum. Kemudian di bagian kaudalnya ada ligamen sacrospinale ini. Sekian dari saya. Apabila salah kata atau saya ada salah menyebutkan atau ada yang mungkin saya salah mengartikan, itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum.